Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edi Komputer. Ketemu lagi dengan saya Edi Prasetyo yang akan menemani kalian semua untuk belajar desain grafis sampai dengan beberapa menit ke depan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah vector art. Sebentar lagi kan kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha atau Kurban ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah vektor gambar kambing, yang mana sebenarnya tutorial ini nanti akan kita lanjutkan untuk membuat desain banner untuk Hari Raya Kurban. Tutorial ini sebenarnya adalah salah satu aset yang nanti akan kita gunakan untuk membuat banner kurban ya. Poin yang akan kalian dapatkan dari tutorial ini adalah bagaimana kita membuat sebuah objek vektor dari sebuah gambar foto ya. Jadi kita akan mengconvert atau membuat pad dari gambar asli menjadi sebuah bentuk yang lebih menarik, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah banner yang benar-benar full vektor. Nah, untuk hasil akhirnya nanti akan seperti gambar ini. Oke, jadi gambar itu tadi adalah gambar dimana saya ambil setelah saya buat ya. Oke, kita akan langsung aja pada tutorialnya. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan kalian subscribe, karena nanti akan ada tutorial menarik yang akan saya berikan seputar tentang desain grafis. Dan nanti juga kita akan belajar cara membuat banner Hari Raya Idul Adha. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah gambar kambing yang nanti akan kita buat menjadi sebuah gambar vektor. Ini kan gambar foto asli ya, nanti kita akan ubah menjadi sebuah vektor yang nanti cukup menarik untuk menjadi salah satu bahan untuk membuat desain banner Hari Raya Idul Adha. Nah, untuk mendapatkan gambar ini silahkan kalian lihat di link deskripsinya. Nanti yang akan kita ambil adalah bagian ini aja. Jadi yang gambar anak ini nggak usah, jadi kita hanya ambil gambar kambing yang besar. Nah, setelah kalian download gambarnya, silahkan kalian buka CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi 2020 dan di sini saya sudah membuka programnya. Kemudian kita akan buat dokumen baru. Caranya gampang, tinggal klik file kemudian new. Untuk ukuran dokumennya ini saya biarkan default aja 4. Oke. Kemudian kita akan masukkan gambar foto kambing ini tadi ya ke dalam CorelDRAW. Caranya gampang, tinggal kalian klik tahan lalu drag aja ke program kalian lalu masukkan ke sini. Oke. Setelah sudah masuk, kita klik kanan kemudian lock untuk mengunci objek agar nanti dalam kita membuatnya lebih gambarnya nggak gerak-gerak gitu ya, nggak pindah-pindah. Nah, kemudian ini saya zoom dulu. Oke. Nah, di sini kita akan bikin garis dulu ya, garis yang membentuk gambar kambing ini. Nah, sebenarnya ada beberapa metode cara yang bisa digunakan untuk membuat ini. Jadi saya nanti akan bikin dua metode cara. Cara yang pertama adalah cara yang gampang, cara yang kedua yang cara yang lebih expert gitu ya, yang lebih cepat gitu. Karena cara yang pertama itu sebenarnya saya berikan buat teman-teman yang baru pertama kali belajar biar lebih mudah membuatnya. Oke, kita akan mulai aja ya. Pertama, untuk membuat garis tepi pada gambar kambing ini, kita akan gunakan tool yang namanya di sini ya. Namanya adalah Bezier. Oke. Bezier udah setelah terseleksi. Nah, kita akan mulai dengan membuat garis tepi di sini. Cuman untuk cara pertama ini saya gunakan cara yang cukup mudah.
Kita akan mulai dari titik awal di sini aja ya. Di sini, ini saya buat sebuah titik seperti ini. Kemudian antara lengkungan, misalnya sampai di sini, saya klik lagi. Nah ini sudah dapat 2 titik poinnya. Terus kita bikin lagi titik poin di setiap lengkungan. Atau kalian bisa ikuti aja cara ini. Ini sebenarnya cara yang lebih gampang lah ya. Kemudian titik poin kita sampai di sini. Kemudian ini kan ada lengkungan lagi. Ini kita taruh di sini ya. Nah sebenarnya ini hanya filling aja sih. Jadi filling. Ini kan ada lengkungan lagi nih. Nah ini kita nggak perlu banyak-banyak. Kita taruh aja di sini misalnya. Oke. Kemudian ini di sini, lalu ini sampai di sini deh. Kemudian di sini. Nah nanti kita akan bikin garis antara dua titik poin ini melengkung gitu ya. Tapi itu nanti belakangan. Kita fokus di pembuatan garisnya dulu aja. Kemudian di sini titik poin di sini. Oke. Lanjut di sini ini sampai di mana ya, sampai di sini nih, sini. Kemudian ini nanti bikin lengkung gini aja, jadi di antara lengkungan saya taruh titik di sini, kemudian di sini ya, di sini kemudian sampai di sini. Kita akan bentuk kakinya sebentar ya. Ini di sini. Oke. Ini saya taruh di sini, kemudian di sini. Ini saya taruh di sini. Oke. Ini di sini. Oke, sip. Ini kita udah ketemu. Nah, ini hasil akhirnya. Dan untuk kaki yang depan ini sama yang belakang nanti kita bikin belakangan aja. Yang penting kita fokus di sini dulu. Nah ini adalah cara yang paling gampang. Setelah kalian buat titik-titik ini tadi, sekarang kita pindah tool yang lain, yaitu kita gunakan tool yang namanya shape tool ya. Silahkan kalian pilih tool shape tool ini. Nah nanti ketika kita pilih shape tool, nanti akan kelihatan ya titik-titik yang tadi kita buat titik poinnya ya. Nah jadi yang bagian melengkung seperti ini kan melengkung nih ya. Ini kita klik aja di sini, tapi sekali aja. Nah sekali aja, karena kalau ketika kita klik 2 kali maka dia akan membentuk titik poin baru ya. Ini saya ulangi. Jadi klik titik sekali aja, warnanya hitam nih ya, hitam. Kemudian kita pilih yang namanya convert to curve. Ini ya. Ini kita klik. Nah, nanti akan ada tanda panah 2 kayak gini. Kita tinggal drag aja nih ke atas. Nah, nih. Nah, seperti ini. Maka dia akan membentuk sebuah lengkungan gitu ya. Atau kalian bisa klik titik poinnya ini. Ini kan ada panah nih. Ini saya ulangin ya. Ini kita coba klik, ini kan ada tanda panah, kita tarik aja nih panahnya seperti ini. Lalu yang bawah juga sama. Nah seperti itu, gampang ya. Ulangi semuanya, nanti semuanya dibuat seperti itu. Tapi kalau yang lurus aja itu nggak perlu sih, nggak usah. Kita hanya butuh yang garis-garis melengkung. Misalnya garis ini ya, ini juga saya akan buat melengkung. Nah selain itu kita juga bisa gunakan cara yang lebih cepat ya. Caranya gini ya, kita seleksi semua titik poinnya. Caranya kita klik di sini, tahan, kemudian tarik sampai semua objeknya terseleksi. Nah kayak gini. Ini kan beda tadi ya. Coba saya klik lagi, ini kan titiknya warna putih. Ketika kita seleksi semuanya, maka dia akan ada titik poin warna birunya tuh ya. Kelihatan kan ya bedanya ya. Coba lagi, ini kan putih nih, kita seleksi semua. Oke.
Nah, sekarang kita baru buat convert to curve semuanya. Ini kita klik, maka semuanya akan berubah nih, ada tanda panahnya semua nih. Jadi kita tinggal drag aja nih satu-satu gini. Jadi kita nggak perlu gunakan satu persatu gitu, nanti kelamaan ya. Ini misalnya ini kan ke sini ya, ini ke sini udah lurus, oke. Untuk gambar ini gini, ini agak ke bawah dikit, ini atau ini kita hilangin. Caranya double klik, enggak ya, nggak usah, kayak gini aja juga nggak apa-apa. Oke, ini kurang dikit, iya. Kemudian yang ini juga kita bikin gini. Nah, ini kan kurang bagus ya, kita pilih yang titik poin ini, kemudian kita rapikan, kita sesuaikan dengan bentuk dari gambar kambingnya. Oke. Kemudian yang ini juga kita lengkungkan. Oke ya, semuanya kita lengkungkan. Kalau bisa, ini kan kelihatan banget, patah banget gitu ya. Buat supaya dia nggak begitu kelihatan patah gitu, ini bisa kita geser. Misalnya kita geser ke sini, kalau belum pas posisinya gitu ya. Nah, itu. Oke, ini juga kita coba ke atasnya dikit. Kemudian ini juga. Misalnya ini ya, ini kan nggak pas, kita bisa tarik panahnya untuk menyesuaikan gambarnya. Oke, ini udah lurus. Oke, kemudian ini kita buat seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kita buat ada tambahan, misalnya kita lupa membuat titik poin pada garis tertentu, kita bisa tambahkan titik poinnya. Caranya kita double klik aja gini, dia akan membentuk titik poin baru. Nah, kita bisa tambahkan nih kayak gini. Gitu ya. Oke, lanjut ke titik yang lain. Silahkan kalian sesuaikan dengan apa yang kalian dirasa pas gitu ya. Kalau merasa pas, bisa diimplementasikan. Jadi nggak perlu ngikutin sesuai seperti apa yang saya buat gitu. Oke, ini gini. Ini terlalu tajam banget. Coba kita lihat previewnya.
Ini kita hilangin dulu backgroundnya, kita hide, kita unlock dulu, kemudian kita hide. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Oke, kita balikin lagi, kita lock. Oke, coba kita ubah warna outline-nya jadi warna merah biar kelihatan. Caranya kita klik kanan pada color palette-nya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita bikin bagian kaki. Bagian kaki juga sama. Silahkan kalian pilih titik poinnya sendiri ya, atau bisa ikutin seperti yang saya buat. Oke, setelah jadi begini, sekarang kita akan buat bagian dalamnya. Jadi nanti kita akan bikin dia seperti garis, cuman nanti garisnya bentuknya nggak lurus aja. Kalau ini kan lurus ya, gini ya. Nanti kita bikin seolah-olah ini seperti gambar menggunakan kuas gitu. Nah, maka kita akan buat outline lagi bagian dalamnya. Tapi untuk metode yang kedua ini kita akan gunakan cara yang kedua, jadi nggak seperti yang awal tadi kita gunakan titik poin, namun toolnya tetap sama, kita gunakan Bezier tool ya. Silahkan kalian pilih Bezier tool, kemudian kita akan bikin outline baru di bagian dalam. Kalau ini kan outline bagian luar ya, sekarang kita bikin outline bagian dalam cuman dengan metode yang berbeda. Oke, kita akan mulai dari titik awalnya, ialah kita mulai dari gambar daun telinga ini ya. Oke, caranya gini. Pertama, silahkan klik poin pertama di sini ya. Kemudian klik di sini, klik tahan ya, jangan dilepas, tahan, kemudian tarik hingga membentuk lingkaran sesuai dengan garis telinganya ya. Nggak harus pas banget sih, yang penting sesuai feeling aja. Misalnya segini, lepas ya. Kalau udah dilepas, kemudian kita lanjutkan lagi ke titik yang lain. Misalnya gini ya, sini. Kemudian di sini kita bikin lagi, kita klik tahan. Kalau metode ini kita kliknya selalu ditahan ya, jangan langsung dilepas. Kita klik kemudian tahan, lalu kita sesuaikan nih titik panahnya nih ya, sesuaikan, dan garisnya juga harus disesuaikan dengan garis gambarnya gitu ya. Kalau udah pas baru kita lepas. Nah, untuk metode ini emang agak sulit ya, bagi yang pemula mungkin agak sulit, tapi cara ini lebih cepat dibandingkan dengan yang awal tadi. Nah, saya saranin kalian belajar yang seperti ini, pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang penting bagaimana kita bisa membuatnya lebih gampang. Karena yang pertama tadi kalau kalian langsung ke sini kan agak sulit ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke sini, kemudian sini, sampai sini kita akan membentuk garisnya. Ini kan udah sampai di sini aja nih, kita buat lagi di sini ya, sini. Kalau kalian mencoba beberapa kali agak sulit, kalian bisa gunakan metode yang pertama tadi ya, nggak apa-apa. Cuman kalau mau coba yang ini juga silahkan, cuman memang mungkin bagi yang pemula itu agak sulit lah ya. Oke, ini sampai di sini, kita ke atas ya, kita sampai di sini. Oke, ke atas ini. Lalu untuk garisnya ini nggak harus ngikutin sesuai dengan garis yang pertama, karena kita kan seolah-olah kita bikin garisnya itu ya
bebas lah ya. Oke, lanjut lagi. Sini, kemudian ini sampai di hidung. Sini. Ini jangan ke bawah, ini kita ambil hidungnya. Jadi nanti bisa ngebentuk hidungnya ya. Oke, kemudian ini kita sampai ke mulutnya. Oke, terus sampai sini. Ini aja. Oke, ini kita lanjutkan sampai titik awal tadi ya, bagian kaki. Kalau ini bebas ya, kalian mau seperti apa outline-nya. Ini agak melengkung gini. Sekali lagi, kalau kalian agak sulit menggunakan metode ini, silahkan kalian gunakan metode yang pertama. Nah, dan untuk outline-nya itu nggak harus sesuai dengan outline yang pertama, jadi bebas gitu lah ya. Karena ini kan seolah-olah seperti kita menggambar pakai brush gitu sih. Oke, ini udah nyampe, kita ketemuin titik yang di awal tadi. Oke, sudah jadi. Kemudian kita kasih warna hijau misalnya, ya kan, biar kelihatan. Oke, lalu berikutnya apa lagi, kita bikin bagian matanya. Oke, matanya kita bikin gini aja. Oke, udah. Lalu bagian tanduk. Untuk tanduk kita ambil titik awal di sini, kemudian sampai ke ini, lengkungannya bikin gini aja deh ya, gini aja biar gampang. Kemudian untuk lingkar dalamnya langsung aja kita buat seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin bagian kaki yang tadi belum kita bikin ya. Oke, ini kita bikin bagian kakinya. Kemudian kaki bagian belakang. Oke ya. Oh ya, ini kelewat nih, harusnya ini ada lengkungan gini nih. Nah, kita edit lagi nih untuk outline-nya, atau gini aja.
kita tambahkan aja nih lengkungan kayak gini ya, lengkungan gini, kemudian kita join menggunakan apa namanya, kita trim ya, kita trim. Oke, kita buang. Oke, sudah ya, sip. Nah, sekarang kita akan lepaskan dari si background fotonya. Ini kita unlock, klik kanan kemudian unlock, kita geser aja fotonya. Nah, kita udah ngebentuk sebuah gambar kambing. Sekarang kita bagian finishingnya aja nih. Kita akan gunakan yang namanya ini ya, trim ya. Kita trim aja. Kita seleksi outline yang warna merah ya. Kemudian tekan tombol shift, seleksi warna hijau. Oke, kalau udah kita trim. Nothing change. Oke, kebalik, yang warna hijau dulu. Kita seleksi hijau, kemudian kita seleksi yang warna merah, kemudian kita trim. Oke, sudah ya. Ini kita buang. Nah, dia kan udah jadi nyatu nih. Kita kasih warna aja, warna hitam. Kemudian bagian ini juga kita kasih warna hitam. Bagian kaki juga, kaki depan dan belakang hitam. Kemudian kita hilangkan outline ini. Kita klik kanan pada palet yang kosong. Oh ya, satu lagi ketinggalan nih matanya. Oke. Nah, sudah. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita juga bisa misalnya kita finishing hal-hal yang mungkin belum pas. Misalnya kayak ini masih lancip, ini kita bisa finishing lagi. Kita bikin seperti ini gitu ya. Ini juga kayaknya terlalu tipis, kita bisa naikkan. belum pas ya. Nah, misalnya kita bisa juga tambahkan misalnya di sini ya. Di sini kita tambahkan sebuah objek garis gitu ya. Untuk menambah apa namanya? Biar gambarnya itu lebih apa namanya ya? Biar gambarnya lebih hidup ya, bisa kita tambahkan misalnya ini kan ada apa namanya, misalnya aja kita kasih gini. Atau ini kakinya kita perbaiki lagi deh. Kita kasih, kayaknya belum rata ya kakinya ya. Kita coba ratain ya.
misalnya garisnya kebanyakan bisa kalian hilangin aja gini gitu ya. Bisa kita perbesar. Oke, ini terlalu gede nih listnya, kecilin lagi aja ini. Oke, sip. Coba ini matanya kita perbesar lagi dikit. Oke, untuk pembuatan vektor gambar kambing ini sudah selesai, dan buat teman-teman yang ingin mengikuti tutorial selanjutnya, yaitu tutorial tentang cara membuat banner Hari Raya Idul Adha. Oke, mungkin sampai di sini tutorial yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya biar nanti dapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel Edu Komputer. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.